dunia, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam Katolik. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas bersama para dai-dai yang ada di Kota Makassar. Dan kali ini bersama Risalah Berjamaah Subuh dari Ribas ya. Sudah ada Ustadz Malum Basang Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lebih panggilnya Ustadz Malum Basang Ustadz ya. Iya. Oke, bagaimana kabar Tak? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini hujan-hujan Ustadz ya. Menuju ke studio baru pertama kali ini ke RRI Ustadz. Kalau kesini sebenarnya sudah sering, bahkan pernah wakil dua RRI ke Ternate PTQ. Oh PTQ Ustadz ya. Tahun 2012. 2012 itu kategori apa kita? Dulu masih ada kategori cerdas cermat. Kan sekarang sudah dihilangkan. Oh iya, sudah dihilangkan cerdas cermat. Oh, sempat mewakili RRI Makassar ya. Alhamdulillah, saya aja baru ketemu ini, baru tahu ini Ustadz Malum Basang Zainuddin. Iya, Ustadz ini tema Al-Quran dan kehebatannya. Masya Allah, silakan ke Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tentunya yang paling pertama kita ucapkan di pagi hari ini adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmatnya berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga di pagi hari ini dalam suasana hujan kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang merupakan contoh dan suri teladan bagi kita semua.
Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Al-Quran dan kehebatannya. Jadi tentunya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dunia ini 4 buah kitab kepada 4 orang nabi dan rasul. Yang pertama Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci yang lainnya karena Al-Quran selain sebagai kitab suci bagi umatnya baginda Nabi, Al-Quran juga merupakan salah satu sebagai bentuk mukjizat dari baginda Nabi. Makanya tatkala orang-orang kafir Quraisy mengatakan atau menuduh kepada baginda Nabi bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, maka ketika itu turunlah ayat yang memberikan tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Di awal surah Al-Baqarah dikatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih, kata Allah. Dan sekiranya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran, wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, dan panggillah sekutu-sekutumu, kata Allah, jika kalian memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi tantangan ini disampaikan Allah kepada manusia saat itu 14 abad yang lalu. Tetapi kita lihat sampai detik ini, ketika manusia telah berkembang ilmu pengetahuan dari ilmu segi sastra, tetapi hingga detik ini belum ada manusia yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Bahkan saya pernah mendapati beberapa tahun lalu itu sempat beredar sebuah Al-Quran di masjid-masjid yang terjadi kesalahan baris. Ya, jadi kalau kesalahan kata kentara, ini kesalahan baris. Ya, antara baris dhamma dan fathah pada saat itu. Jadi pada saat itu kebetulan di masjid yang kami tempati dulu imam itu ada juga masuk 5 buah Al-Quran itu. Saya cek di surah Al-Ankabut, ya, akhir juz 20, di situ baris paling di atas, di situ harusnya fathah, di situ tertulis dhamma. Ya, wahamana di situ wahamanu. Ternyata pada saat itu belum lama beredar Al-Quran sudah diketahui, sudah masuk broadcast di grup-grup WA mengatakan bahwa Al-Quran cetakan ini tolong dirubah barisnya karena terjadi kesalahan baris. Jadi itu hanya segelintir kecil. Mengapa Al-Quran hingga detik ini tidak bisa difalsukan dan tidak bisa dihilangkan ayatnya? Karena memang Allah sudah memberikan garansi. Ya, di dalam Quran surah Al-Hijr itu awal juz 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra atau Al-Quran ini, dan kami pula lah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi dia orang beriman, maka sudah pasti akan mendapatkan hudal lil muttaqin, petunjuk, karena memang itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa dan beriman. Ketika orang yang di luar Al-Quran itu berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia pun akan mendapatkan petunjuk, namanya hudal linnas. Jadi bedanya, orang yang beriman bertakwa dia akan semakin dekat kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, dia hanya akan sekedar mendapatkan petunjuk di dunia ini. Sebagaimana yang terjadi di daerah Korea. Di negara Korea itu
yang berkembang sekarang di sana kan namanya kalau orang mau gagah cantik di Korea. Iya. Ya. Jadi pernah suatu ketika diceritakan oleh salah seorang pimpinan pondok di Jawa itu Tebo Ireng. Katanya dia berjalan-jalan ke Korea. Iya. Jadi sampai di sana salah seorang menceritakan begini. Salah seorang profesor yang di bidang kedokteran kecantikan itu, dia menugaskan kepada mahasiswanya untuk mencari satu referensi buku yang menceritakan tentang kulit. Jadi pada saat itu semua mahasiswa mencari, ternyata tidak ada yang mendapatkan. Jadi ditanyalah, bilang, "Prof, kami tidak mendapatkan ini. Kecuali satu ini." Mahasiswa mengatakan, "Saya mendapatkan ini, satu kitab yang berbicara tentang kulit, tetapi dia tidak bercerita tentang kecantikan, tetapi bercerita tentang azab." Di dalam Quran surah An-Nisa itu dia mengatakan, di situ ayatnya berbunyi, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Kemudian pada saat sang profesor mendengar kata baddalnahum, langsung seketika profesor itu mengatakan, inilah referensi yang menyatakan bahwa kulit itu bisa melakukan regenerasi. Karena kata baddalnahum artinya itu berganti. Jadi situ ayatnya yang mengatakan nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kelak nanti di akhirat akan diazab dengan dibakar habis kulitnya. Setiap kulitnya habis terbakar, baddalnahum akan diganti dengan kulit yang lain. Makanya pada saat itu sang profesor, inilah referensi yang mengatakan. Jadi ini salah satu bukti bahwa memang Al-Quran itu adalah mukjizat dan memang memiliki kehebatan bagi orang yang mempelajarinya, entahkah dia beriman ataupun dia tidak beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, ketika kita ingin menghancurkan agama kita ini, adalah cukuplah kita menjadikan orang-orang Islam itu jauh dari Al-Quran. Sebagaimana yang pernah terjadi di Turki. Jadi kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh, hancur, bukan karena pada saat itu langsung diserang, karena pada saat itu kekuatan umat Islam luar biasa hebatnya. Tetapi para misionaris itu, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, dia membuat pada saat itu anak-anak, pemuda, masyarakat jauh daripada Islam. Makanya salah satu seorang syekh di sana yang bernama Said Nursi itu, ketika saya membaca novelnya, sejarahnya itu yang bercerita tentang Said Nursi, pada saat itu Said Nursi yang berkuar-kuar bahwa semua orang harus kembali kepada Al-Quran. Kapan kita jauh dari Al-Quran, maka pasti kerajaan ini akan runtuh. Dan ternyata memang benar. Pada saat itu anak-anak pelajaran Al-Quran mulai dihilangkan di sekolah-sekolah pada saat itu. Akhirnya lambat laun melemahlah pada saat itu kekuatan Islam karena jauh daripada Al-Quran. Kita lihat kondisi saat ini, orang-orang dijauhkan dari Al-Quran, orang sudah tidak mau lagi belajar Al-Quran. Padahal kalau dipikir tiap tahun ini, setiap bulan suci Ramadan itu luar biasa, apalagi namanya, pemerintah Kota Makassar memberikan insentif kepada guru-guru mengaji yang ternyata ribuan guru mengaji. Akan tetapi jika kita telusuri, masih banyak di antara penduduk-penduduk di Kota Makassar ini yang belum tahu membaca Al-Quran. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau ingin keberkahan hidup tak baik, keluarga kita dijaga dari malapetaka, perpecahan di dalam rumah tangga, maka kita harus menghidupkan namanya Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi misalnya kita tidak sanggup membaca Al-Quran tiap hari bersama dengan keluarga, kita cari waktu khusus seperti hari Jumat, malam Jumat, kita membaca surah Yasin, atau lebih bagus lagi kalau surah Al-Kahfi, kita baca bersama dengan anak kita, keluarga kita, agar apa? Ada nuansa Al-Quran dalam rumah tangga kita. Karena rumah yang senantiasa
dibacakan Al-Quran di dalamnya, penghuninya senantiasa membaca Al-Quran di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan yang menjauhkan dari keluarga itu perpecahan. Apalagi kita dari sekarang itu, kemarin saya membaca itu berita bahwasanya ada lebih 2000 janda selama musim hujan katanya ini. Luar biasa perpecahan. Salah satunya mungkin karena jauh daripada Al-Quran. Iya. Itu tentunya Pak Al-Quran dan Iya. kehebatannya ya Ustaz. Iya. Tapi memang realitanya kadang kita membuat majelis untuk belajar Al-Quran ini Ustaz, awal-awal rame. Semakin kesini semakin berkurang yang ikut Iya. belajar Ustaz. Itu ada faktor apa ya kenapa manusia atau Ya, jadi pada umumnya seperti itu Ustaz ya. memang ketika kita melakukan kebaikan itu pasti ada satu saja hal yang bisa menghalangi kita, karena memang sudah janji iblis itu untuk menghalangi anak cucu Adam untuk melakukan kebaikan. Di dalam Quran surah Al-Hijr itu dikatakan, ya Allah, karena Adam ini yang membuatku saya diusir keluar dari surga, maka saya akan menggoda anak cucu Adam untuk mengikuti langkah-langkahku untuk enggan beribadah kepadamu. Ya. Nah, makanya kalau dalam misalnya satu majelis kebaikan, majelis ta'lim, kita belajar mengaji, pasti tidak lama itu tas satu mami biasa yang tinggal. Pasti selalu bilang, Ustaz sibuk kayak ini, Ustaz ada nuku itu saja. Tapi memang hampir kebanyakan yang seperti itu Ustaz Iya, ya. realitanya seperti Iya, dan memang ternyata yang seperti tadi Ustaz sampaikan masih banyak yang belum tahu ya. Mungkin waktu kecil belajar Al-Quran, tapi ketika kesibukan dan usia yang cukup tua juga akhirnya Iya. sudah lupa dengan huruf dan ayat-ayat ini Ustaz. Itu memang apa tantangan terbesar ini para ulama atau dai ke depannya. Iya. Jadi tantangan terbesar sebenarnya kita dalam terutama kami ini di guru-guru Al-Quran yang senantiasa menyorakan agar seluruh masyarakat kembali kepada Al-Quran, itu memang tantangannya karena kebanyakan orang pertama itu dia malu. Kalau misalnya dia belajar berkelompok, apalagi sudah besar, dia malu kalau ditahu ternyata belum tahu pipa mengaji ini. Ya. Nah, dia malu. Padahal malu itu memang bagian daripada iman, tetapi ditempatkan pada tempatnya. Nah, justru sebenarnya harus termotivasi. Terutama misalnya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu yang perlu dulu utama belajar mengaji? Karena ibu yang seharusnya lebih bagus mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, jadi saya dulu waktu di kampung itu pertama kali belajar mengaji itu dari ibu. Iya. Nah, meskipun mengaji kampung, makanya ini saya praktekkan di rumah. Iya. Jadi saya ajar istri, kebetulan istri saya bukan dari backgroundnya, bukan basicnya pondok, Iya. dia dari kesehatan, dari umum. Nah, saya semenjak menikah dengan saya, alhamdulillah dia sudah bisa menjadi guru mengaji. Iya. Jadi mengajarkan kepada anak saya yang pertama ini alhamdulillah sudah 2 surah dia hafal. Dan memang saya lihat memang cocok karakter ibu. Karena karakter ibu mengajar anaknya, dia itu tegas. Kalau kita bapak, kalau anak sudah oh iya sudah mau dulu nak. Kalau ibu kalau bilang belum selesai, belum. Ya. Meskipun mereka anaknya tidak boleh. Tidak boleh. Iya, saya lihat memang begitu. Memang makanya cocok ini Nabi mengatakan al-ummu al-madrasatul ula. Iya. Ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu adalah madrasah iya. pertama ya Ustaz ya. Iya, jadi wajib lah ibu-ibu ini harus tahu isi dari Al-Quran itu ya Iya, Ustaz betul. ya. Iya. Nah kalau keistimewaan dari surah ke surah itu dalam Al-Quran Ustaz ya. Jadi keistimewaan dari surah ke surah itu semua sebenarnya mulai dari ayat dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya memiliki khasiat-khasiat yang sama sebenarnya. Cuma memang ayat-ayat yang istilahnya khusus. Misalnya surah Al-Fatihah itu merupakan dia sab'ul mathani, ya.
Jadi 7 ayat yang diulang-ulang itu. Iya. Dan memang ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu kalau memang kita betul-betul kaji itu mendalam, Iya. itu bahkan bisa merangkum katanya. Iya. Jadi saya pernah punya buku itu judulnya Samudra Al-Fatihah. Jadi pada saat itu saya pesan dari Jawa tapi belum saya baca, teman sudah pinjam sampai sekarang belum kembali. Iya. Jadi luar biasa memang. Nah, jadi memang ada memang ayat-ayat misalnya yang bercerita tentang motivasi Iya. kita. Jadi saya pernah suatu ketika itu waktu mahasiswa, pada saat itu saya ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan sementara orang tua di kampung sakit, masuk rumah sakit pada saat itu. Jadi saya galau bagaimana ini? Saya pulang, kapan saya pulang? Ini berarti otomatis saya gugur pada saat itu dan ini saya butuh sertifikatnya. Iya. Kebetulan basic saya di sastra Inggris. Jadi pada saat itu ada perkampungan bahasa Inggris di fakultas yang kalau tidak lulus di situ, sertifikatnya ini merupakan salah satu persyaratan agar bisa ujian tutup pada saat itu. Iya. Jadi pada situ saya buka Al-Quran, surah Al-Baqarah. Pada saat itu saya menemukan sebuah ayat yang berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an syarrul lakum. Jadi boleh jadi sesuatu yang kamu anggap baik itu buruk bagimu. Iya. Dan boleh saja sesuatu yang engkau anggap baik buruk itu baik bagimu. Jadi pada saat itu saya berpikir, saya menganggap bahwa kalau saya tidak ke kampung ini, saya termasuk durhaka ini karena pada saat itu saya menelpon langsung orang tua, bagaimana mak? Tapi mau mengatakan jangan Mina, lanjut mak dulu di situ karena tinggal beberapa hari lagi kita selesai. Jadi alhamdulillah berkat. Jadi memang itu kalau kita sebenarnya kebanyakan sekarang kan orang kalau misalnya menemukan permasalahan dia mencari solusi di luar. Iya. Ya, bukan coba-coba membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan kita bahasa Arab. Jadi kalau kita punya masalah buka ke Al-Quran ada terjemahannya. Karena seketika misalnya kita minta ya Allah berikan saya petunjuk dari Al-Quran, kita dibuka. Jadi dibuka itu ada terjemahan bisa kita mendapat. Jadi, misalnya juga kita mau menginginkan suatu kemudahan. Nah, kita baca surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Jadi misalnya kita membutuhkan perlindungan dari gangguan-gangguan jin dan setan, untuk perlindungan dari Allah dari gangguan itu. Kita membaca trikul itu yang diajarkan oleh baginda Nabi dan ulama-ulama dan lain-lain. Iya. Oke, jadi luar biasa keutamaannya ya. Dan ini bagaimana cara kita harus terus cinta kepada Al-Quran, Ustaz ya. Nah ini untuk membangun kebiasaan diri dalam sehari-hari ini Ustaz ya. Mungkin ada tips untuk para pendengar ya. Makanya saya selalu mengatakan itu. Jangan sampai 24 jam ini terlewatkan tanpa kita membaca. Iya. Jadi bagaimanapun sesibuknya, setidaknya saya selalu mengatakan kalau kita tidak bisa membaca satu halaman dalam satu hari, cukup one day one ayat. Jadi satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Tetapi istiqomah. Jadi misalnya hari ini kita membaca surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita berhenti besok tapi itu lama baru bisa selesai. Iya, lama baru ya. Karena kan satu ayat satu hari. Iya, satu hari. Iya. Tetapi kita jangan lihat dari segi sedikitnya. Karena memulai kebaikan itu tidak mesti langsung banyak. Ya, bertahap memang. Jadi boleh jadi 1 bulan atau 1 ayat. Siapa tahu bulan depan Allah memberikan petunjuk mulai semakin rasa cinta kita mulai tumbuh karena kita sudah mulai kenal ceritanya dengan Al-Quran. Iya. Luar biasa Ustaz ya. Iya, jadi sebentar mendengar yang ingin bergabung kami nantikan 0811 400 9250. Ustaz kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online,
Uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu. Baik, Sahabat Budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya masih bersama Ustadz Malom Basang Zainuddin ya, dengan Al-Quran dan juga kehebatannya. Nah, ini kita sudah dengarkan beberapa kehebatan dari dan keutamaan dari isi Al-Quran sendiri ya Ustadz ya. Nah, ini yang jadi tantangan yang luar biasa para pendakwah dan juga yang belajar, yang mengajar Al-Quran Ustadz ya. Betul. Tahsin Ustadz ya, lebih ke tahsin namanya Ya, tahsin. Nah, ini belajar Al-Quran dengan usia yang cukup lumayan ini. Ini tantangan besar juga untuk para pendakwah ini Ustaz. Iya, Al-Quran dan kehebatannya, padahal isi kandungan dari Al-Quran itu sangat menjanjikan Ustaz ya. Luar biasa sekali. Silakan Ustaz. Ya. Ya. Jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya di dalam Al-Qur'an itu memang ketika kita mendalami betul-betul itu Al-Qur'an. Istilahnya ketika seperti saat ini biasa banyak orang yang galau atau misalnya banyak orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan. Iya. Ketika kita membuka Al-Qur'an ternyata memang juga ada ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah dalam Al-Quran. Jadi ayatnya itu menurut ulama ada sekitar 1000 ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah. Di antara janji Allah itu dalam Quran itu Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku,
niscaya akan kukabulkan doamu. Jadi ternyata biasa orang, Ustaz, saya ini sudah lama berdoa ini, tapi kenapa sampai sekarang ini doa saya belum dikabulkan? Tidak. Padahal Allah sudah berjanji ini. Iya. Ternyata permasalahan yang dihadapi oleh orang saat ini juga pernah dilaporkan oleh salah seorang sahabat yang mendatangi baginda Nabi perihal doa ini. Iya. Jadi sahabat itu mendatangi Nabi, lantas berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan doamu. Tetapi kenapa hingga detik ini Allah belum mengabulkan doaku? Padahal ketika saya berdoa," kata sahabat ini, "saya berdoa dengan khusyuk, menggunakan pakaian yang paling indah dalam berdoa. Tetapi kenapa belum dikabulkan doaku?" Ternyata karena baginda Nabi ini, setiap segala sesuatu yang keluar dari lisan Nabi ini bukan semata-mata karena hawa nafsunya, karena memang Nabi dituntun oleh wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi pada saat itu mengatakan, di dalam hartamu itu bercampur harta yang haram. Dalam tubuhmu ada makanan haram. Bahkan pakaian yang engkau pakai, engkau belikan itu ada harta haram di dalamnya. Fa anna yustajabulah, kata Nabi. Maka bagaimana mungkin doamu ini dikabulkan? Jadi ternyata ketika kita mendapati tatkala doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita introspeksi diri dulu. Jangan sampai gara-gara kita tidak mengintrospeksi diri, kita mulai ragu terhadap Al-Qur'an. Karena banyak juga manusia saat ini juga meragukan Al-Qur'an. Ya, mulai bilang Al-Qur'an ini sudah tidak relevan lagi. Al-Qur'an ini tidak bisa lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran itu mulai jauh, jadi mulai dirasuki dengan pikiran-pikirannya Dari luar. ya dari luar. Jadi ketika saat itu kita mendapat yang seperti itu, maka kita perlu introspeksi diri dulu. Jangan sampai ini doaku tidak bisa tembus di langit ini karena di dalam diri ini ada makanan haram ini. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kan kita tidak tahu bagaimana cara menghindari makanan haram. Jadi makanan haram itu misalnya, kan kebanyakan kita sekarang misalnya lebih banyak itu sering makan ayam daripada ikan, misalnya kalau ada nasi kebanyakan. Nah kan hukumnya kalau mau motong ayam itu harus disembeli. Nah, kapan disembeli ini dengan tidak mengatasnamakan, menyebut nama Allah dalamnya, itu kan terhitung bangkai. Beda dengan ikan. Ikan kan tidak mesti disembeli. Tidak mesti disembeli. Ya, jadi biasa. Oke, jadi kita kalau mau mengikuti Ustadz ya harus sebaiknya makan kayak ayam itu harus ditahu siapa yang tidak mesti juga, karena mesti ya? Misalnya kalau beli maksudnya bagaimana caranya tidak. Nah, makanya salah satu metode untuk menghindarkan diri itu misalnya untuk mengeluarkan makanan-makanan haram dalam tubuh ini. Pertama kita dulu deteksi dulu. Mendeteksi apakah ada makanan haram. Jadi cara mendeteksi itu makanan, apakah ada sesuatu yang haram dalam tubuh kita itu. Cara mendeteksinya adalah kita lihat diri kita, kalau diri kita mulai malas beribadah. Malas beribadah. Oh, berarti ini indikasi ini ada makanan yang tidak bagus dalam diri. Jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu, malas beribadah, mulai berat, misalnya membuka saja Al-Quran berat, apalagi datang ke masjid sudah berat, sudah susah untuk melaksanakan sholat, berarti itu indikasi itu. Indikasi ya. Berarti makanan-makanan dalam diri kita ini perlu dibersihkan. Cara membersihkannya itu tidak bisa melalui donor darah. Tidak bisa. Jadi cuma satu caranya. Gimana itu? Puasa. Makanya coba kita perhatikan, kalau bulan Ramadan itu malam Ramadan pertama sampai biasa pertengahan itu banyak orang ke masjid karena masih banyak orang yang berpuasa. Ya, masih banyak. Jadi kalau misalnya di kompleks itu banyak orang berpuasa,
berpuasa semua ceritanya, insya Allah masjid itu ramai. Betul ramai. Karena kenapa? Karena dengan puasa itu ternyata membersihkan makanan haram sehingga tubuh kita ini mudah untuk terpanggil melakukan ibadah. Iya, Jadi ringan ceritanya. ringan ya. Ah, Oke, jadi lebih untuk mencuci makanan yang masuk Iya. dalam tubuh kita ya itu dengan berpuasa. Ya, Ustaz. berpuasa. Iya. Wah. saya, saya langsung ingat diriku ini Ustaz, kasih mami ayam goreng. Tidak ada masalah. Tidak ada gitu, ya. masalah, iya. Tapi itu adalah salah satu pengingat ya Ustaz Iya, ya, betul. pengingat bahwa ya memang penyakit itu datang ya dari apa yang kita konsumsi Iya, juga. betul. Iya. Oke. Nah Ustaz, ini Al-Qur'an dan kehebatannya, bahkan sampai biasa kalau ada kita lihat-lihat di media sosial ketika ada kebakaran dan bahkan Al-Qur'an sendiri itu Iya. Biasa sampai sama sekali tidak masih terbakar. utuh, Iya, betul. bahkan cuman pinggirannya yang terbakar tapi isinya isinya tidak. tidak ya Ustaz ya. Itu saking hebatnya Ustaz. Ya. Ya itulah salah satu pembuktiannya itu. Maka biasa orang kalau kita biasa ada yang membuat itu semacam video-video di luar negeri biasa memperdengarkan orang, masuk, bagus ini. Iya, iya. Bisa tertarik. Bahkan jangankan Al-Quran didengar, biasa azan saja. Kan di luar negeri sempat mendengarkan azan itu, tiba-tiba tertarik anunya Tertarik untuk masuk Islam, dalam Islam. mendalam Islam. Bahkan ada salah satu profesor itu di saya lupa namanya, Iya. tahun 2006 kalau tidak salah itu, dia bagian peneliti ants, semut. Semut ya. Nah, jadi dia meneliti semut, apakah semut ini berbicara atau dia cuma memberikan kode. Kan kalau dalam Quran kan ada surat semut, An-Naml juz 19 itu. Yang ketika pada saat itu Nabi Sulaiman ketika bersama dengan bala tentaranya melewati sebuah lembah namanya Bukit Wadi Namli, Bukit Semut itu, dia mendengar pembisaan masuk semua di sarung, jangan sampai Nabi Sulaiman bersama tentara menginjak engkau dan dia tidak menyadarinya. Nah, pada saat itu ini profesor ini meneliti, ternyata dia pada saat meneliti itu dia mengetahui bahwa ternyata memang semut ini berkomunikasi. Komunikasi. Ya, cuma istilahnya antara semut, kan banyak ragamnya semut. Beda katanya komunikasinya, beda suaranya, dan memiliki suara berkomunikasi. Akhirnya ini sama profesor ini masuk Islam. Nah, itu salah satu anunya. Utamanya ya. Iya Ustadz, ini jadi tanggung jawab bersama juga Ustadz, bagaimana kita mempertahankan Al-Quran dan kehebatannya itu hingga akhir zaman Ustadz. Betul. Ya. Gimana Ustadz itu, apalagi sekarang pengaruh-pengaruh yang luar biasa ini. Iya. Iya. Jadi kalau kami perhatikan juga karena kami istilahnya masih di dunia guru mengaji hingga saat ini selain berdakwah. Jadi memang salah satu kendala kami di guru mengaji itu adalah ketika anak-anak sudah selesai mengaji, selesai di wisuda, selesai. Orang tuanya sudah lepas. Iya, dia bilang, yang Kira penting bilang tamat nih. selesai ada ijazahmu. Iya. Selesai, padahal sebenarnya Iya. tidak boleh dilepas. Makanya kami di tempat kami yang mengaji di TPA itu, Iya. jadi ada beberapa program-program yang kami lakukan. Ada namanya program basic bagi santri yang baru mau belajar alif ba. Ada namanya tadarus. Jadi sudah selesai misalnya di iqra-nya, tadarus. Ada lagi namanya TPQ, menghafal. Jadi dia meskipun sekolah di luar, tapi kami orang tuanya selalu bilang anak ini kita bagus kalau kita dorong mengajar. Biasa dia ada program malamnya, habis maghrib atau habis isya dia mengaji, menghafal. Alhamdulillah kemarin sudah ada di beberapa yang di wisuda, ada yang sudah sampai 3 juz 28, 29, 30. Itu sebenarnya jadi kalau orang tua dengan guru mengaji ini bersinergi bersama-sama, sebenarnya bagus. Bagus ya.
Cuma biasanya orang tuanya kalau anu apalagi ya. Kalau sudah Sudah tidak tidak pernah muncul. ya. Ini tantangan besar juga untuk para kedua orang tua ya. Bagaimana generasi selanjutnya kita ini terus mempertahankan kehebatan dari Al-Quran ya. Nah Ustadz ini di sekitar 5 menit terakhir ini Ustadz ya, 5 menit terakhir ya, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan tentang Al-Quran dan kehebatannya Ustadz, silakan. Jadi para hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ini memiliki kesibukan masing-masing. Tapi jangan sampai kesibukan itu kita terlalu sibuk untuk mencari kehidupan dunia kita sehingga kita lupa terhadap kitab suci kita sendiri ya. Karena banyak sekarang atau kalau misalnya kita tidak merasa bangga ketika anak-anak kita ini memiliki bacaan yang bagus, memiliki bacaan Quran yang bagus, yang lancar. Harusnya kita merasa bangga karena terkadang banyak kita lebih memilih itu anak kita. Bukan berarti kami bilang jangkit belajar umum, karena saya juga basicnya sebagai guru bahasa Inggris. Saya mengajar bahasa Inggris juga di sekolah. Tapi saya selalu canangkan bahwa saya bisa belajar bahasa Inggris itu bukan karena kehebatan otak saya, tapi karena otak saya ini memang diasah dari kecil dengan mengaji. Jadi ternyata memang itu kalau anak-anak sering membaca itu Al-Quran, maka otaknya itu akan cerdas. Bahkan ketika orang yang dalam kehidupannya hingga tuanya itu dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu, ada satu penyakit yang Allah berikan kepada orang-orang yang tua itu, yang mungkin sampai sekarang saya tanya istri saya belum ada obatnya. Apa itu penyakit pikun? Jadi ini pikun ini memang Allah yang ciptakan. Ternyata ada dalam Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nahl juz 14. Jadi situ Allah mengatakan wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi di antara kalian kata Allah di usia uzurnya ada yang dikembalikan seperti anak-anak yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi ternyata obat pikun ini caranya untuk mengobati adalah dengan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau rajin membaca Al-Quran itu sampai tua itu ingatan tak akan kuat terus. Karena kenapa otak ini terrefresh ceritanya. Iya, itu luar biasanya itu. Makanya saking hebatnya itu Al-Quran Ustaz, bahkan ketika hati galau, galau ada hati, permasalahan. ada permasalahan. Nah ketika mengaji kita baca Al-Quran, alhamdulillah ada beban sedikit yang berkurang ya. Berkurang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustaz, luar biasa Al-Quran dan kehebatannya. Kalau kita mau cerita panjang kali lebar ini Ustaz ya. Luar biasa, waktu yang tidak cukup juga ini ketika kita bahas tentang Al-Quran dan kehebatannya. Jadi mungkin lebih ke sinergi antara orang tua dan juga para guru mengaji, dan juga sebagai guru mengaji ini para pendakwah dan dai harus selalu mengangkat tema ini Al-Quran dan kehebatannya ya Ustaz ya. Oke baik Ustaz Malum Basang, terima kasih kebersamaannya bersama Dai Risalah Berjamaah Subuh. Ini pekan ini lokasinya di mana Ustaz? Sudah ada bagian-bagian gua kayaknya. Belum ada nama masjidnya, cuma sudah ada anunya bilang di bagian sini. Nanti kita daerah sini. Daerah masih berjalan terus ini? Alhamdulillah berjalan terus. Kemarin itu di sini di daerah Tidung 8. Tidung 8. Masjid Nuruz Zaman namanya. Nuruz Zaman itu di ini ya Ustaz ya. Setiap hari Ahad subuh ya, alhamdulillah. Itu memang tiap pekan Ahad subuh tiap pekan. Ribas selalu mengadakan kegiatan. Ya, istilahnya saling mengingatkan ya. Oke baik Ustaz, terima kasih kebersamaannya di obrolan komunitas ya, bersama Risalah Berjamaah Subuh dan
dengan Ustadz Maulana Basang Zainuddin. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut